Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Marilah pada kesempatan ini kita bersama kembali mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan kita ambil dari penginjil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai 29. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera tinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, sahabat-sahabatku, teman-teman yang terkasih, pada penginjil yang telah kita dengarkan tadi, Yesus mengatakan atau mengingatkan kita bahwa jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tentu di sini penegasan Tuhan akan setiap orang yang mengasihi dia, mau mengatakan bahwa orang itu tidak hanya mengasihi Tuhan dengan kata-katanya, tetapi juga dia menuruti firman yang telah disampaikannya kepada pendengar atau orang yang mengasihi Tuhan. Tidak hanya Tuhan akan juga mengasihi dia, tetapi orang itu akan mengalami kasih Allah sendiri, sebab mereka atau sebab Allah akan tinggal dan diam di dalam dia. Dan tentunya ketika Allah itu diam dan tinggal di dalam orang yang mendengarkan Tuhan atau orang yang mengasihi Tuhan, tentu dia pada posisi ini berada dalam posisi kebenaran. Dia menjadi pribadi yang mengalami transformasi, bahwa dia bukan lagi milik dunia ini, tidak memikirkan hal-hal dunia, tidak memikirkan kepentingan-kepentingan dunia, tetapi dia lebih mementingkan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu kebenaran. Dan tentunya kebenaran itu menjadi landasan hidupnya di dalam kehidupan nyata, di dalam setiap pekerjaannya, di dalam kehidupan bermasyarakat maupun di dalam kehidupan berkeluarga. Dan juga teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, orang yang mengasihi Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, dia percaya juga akan apa yang dikatakan oleh Tuhan berkaitan dengan penghibur. Jadi penghibur ini dikatakan oleh Tuhan akan diutus atau akan diberikan kepada setiap orang yang mengasihinya. Sebab bagi Tuhan, dia tidak akan terus berada bersama-sama dengan kita atau dengan para pendengarnya, dengan para muridnya, tetapi roh penghibur atau penghibur itu yang akan menyertai setiap orang yang mengasihinya atau setiap orang yang mendengarkan firman-Nya. Dan tentunya ketika roh penghibur itu datang kepadanya, sudah pasti pada saat itu orang tersebut akan senantiasa mengarahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Walaupun di tengah tantangan dan persoalan-persoalan hidup yang dialami,
Roh penghibur itu akan selalu meneguhkan dia, menguatkan dia untuk tidak terjebak di dalam tawaran-tawaran dunia karena berhadapan dengan berbagai persoalan yang dialami. Dan juga teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, roh penghibur yang datang itu akan mengajarkan kita atau akan mengarahkan kita untuk mengingat apa yang telah dikatakan Tuhan kepada para pendengarnya atau kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dan tentunya ketika roh pendengar itu sungguh-sungguh dihayati, diinternalisasi oleh hati manusia, para pendengarnya, tentu orang itu akan selalu mengingat apa yang menjadi sabda Tuhan. Dan di sini posisi dia tidak terlepas dari dunia, tetapi dia ada di dalam dunia. Hanya saja hidupnya itu atau dia selalu mengarahkan hidupnya itu kepada apa yang menjadi kata-kata Tuhan atau apa yang menjadi firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Dan tentunya di sini kita pahami firman Tuhan itu adalah kebenaran itu. Dia akan selalu mengingat kebenaran itu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan roh penghibur itulah yang terus mengajarkan dia dan terus mengingatkan firman Tuhan itu. Dan di sini yang menjadi poin penting bagi para pendengarnya itu adalah keterbukaan hati, mengasihi, mendengarkan firman, dan keterbukaan hati itu menjadi poin penting sehingga roh penghibur itu akan tinggal di dalam hati kita atau hati para pendengar Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, kita sebagai pengikut Tuhan atau orang yang telah dibaptis, tentu kita harapannya adalah kita senantiasa menyadari bahwa Tuhan itu sudah mengutus kita roh penghibur. Tidak hanya berhenti memahami, tetapi setidaknya keterbukaan hati kita akan kehadiran roh penghibur itu menjadi penting. Pentingnya kehadiran roh penghibur dalam diri kita sebagaimana dikatakan oleh Tuhan, agar kita itu senantiasa mau diajarkan olehnya dan juga senantiasa mau diingatkan olehnya apa yang menjadi firman Tuhan yang sudah disampaikannya kepada kita atau apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita menyadari diri sebagai orang yang tinggal di dalam dunia dan tentunya bergumul dengan dunia ini. Kalau kita mengabaikan roh penghibur ini, tentu pada saat yang sama kita sedang menjebakkan diri ke dalam kenikmatan dunia, tawaran-tawaran dunia ini. Tetapi kalau kita terus menyadari kehadiran roh penghibur itu, maka kita yakin bahwa kita akan selalu teguh, kita akan selalu kuat berhadapan dengan dunia ini, terkhusus tawaran-tawaran dunia ini, dan sekaligus menjadi kekuatan bagi kita untuk terus hadir sebagai pembawa kebenaran, duta kebenaran dimanapun kita berada, di tempat kita bekerja, di dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berkeluarga. Jadi kita hadir sebagai orang yang sungguh-sungguh bermakna bagi Tuhan dan juga bagi sesama kita. Teman-teman, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, memang hal ini tidak mudah untuk kita lakukan. Hanya saja bagaimana kita terus menyadarinya. Tuhan mengatakan bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan kesadaran akan penyertaan Tuhan ini sekiranya menjadi permenungan kita juga di tengah beratnya dunia ini, di tengah tantangan dunia ini, di tengah tawaran dunia ini. Tuhan selalu menyertai kita. Itu tadi intinya, bahwa membuka hati itu sangat penting. Roh penghibur itu ada untuk kita. Hanya saja kita terus berbenah diri, terus merenungkan, terus berdoa agar kita tidak melupakan kehadiran roh penghibur itu. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi senantiasa menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, sekaligus bacaan hari ini mengajak kita untuk mengikuti arah firman Tuhan, teristimewa menyebarkan kasih atau menjadi duta kasih dalam kehidupan ini.
kasih itu menjadi hukum utama yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang bermakna untuk Tuhan, untuk sesama, dan juga untuk diri kita sendiri. Semoga.